Di dunia ini, banyak hal terjadi secara kebetulan. Namun ada beberapa kejadian yang terlalu luar biasa untuk dianggap sekadar kebetulan. Salah satunya adalah kisah dua presiden Amerika Serikat, Abraham Lincoln dan John F. Kennedy. Meskipun hidup di era yang berbeda, kehidupan mereka tampaknya terjalin dalam benang takdir yang sama. Dari perjalanan karir hingga kematian tragis mereka, terdapat begitu banyak kesamaan yang mengejutkan. Abraham Lincoln terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 1860, sedangkan John F. Kennedy terpilih tepat 100 tahun kemudian pada tahun 1960. Keduanya memimpin negara di masa yang penuh gejolak. Lincoln di tengah Perang Saudara Amerika, sementara Kennedy menghadapi ketegangan Perang Dingin dengan Uni Soviet. Keduanya juga dikenal sebagai pemimpin yang memperjuangkan hak asasi manusia. Lincoln dikenang karena menghapus perbudakan melalui proklamasi emansipasi, sementara Kennedy aktif memperjuangkan hak sipil bagi kaum Afrika Amerika, sebuah perjuangan yang akhirnya membuahkan hasil setelah kematiannya. Seakan-akan mereka memiliki misi yang sama dalam sejarah, hanya terpaut satu abad. Namun kesamaan antara Lincoln dan Kennedy tidak berhenti di situ. Pengganti mereka setelah kematian juga memiliki kesamaan yang sangat luar biasa. Lincoln digantikan oleh Andrew Johnson yang lahir pada tahun 1808. Sedangkan Kennedy digantikan oleh Lyndon Johnson yang lahir tepat pada 100 tahun setelahnya pada tahun 1908. Bahkan kedua Johnson ini memiliki perjalanan karir politik yang serupa sebelum akhirnya menduduki jabatan tertinggi di Amerika Serikat. Baik Lincoln maupun Kennedy mengakhiri hidup mereka dengan cara yang tragis. Mereka dibunuh pada hari Jumat di hadapan istri mereka dengan tembakan ke belakang kepala. Lincoln ditembak saat menyaksikan pertunjukan di teater Ford. Sedangkan Kennedy ditembak di dalam mobil Lincoln buatan Ford Motor Company. Pelaku pembunuhan mereka juga memiliki kemiripan. John Wilkes Booth yang membunuh Lincoln dan Lee Harvey Oswald yang membunuh Kennedy memiliki nama yang masing-masing terdiri dari 15 huruf. Selain itu, keduanya terbunuh sebelum sempat diadili. Booth ditembak mati saat dalam perjalanan, sementara Oswald ditembak 2 hari setelah pembunuhan Kennedy oleh seorang pria bernama Jack Ruby. Kesamaan lainnya yang mengejutkan adalah tempat kejadian. Lincoln ditembak di teater Ford, lalu pelakunya melarikan diri ke gudang. Sebaliknya, Kennedy ditembak di gudang buku, lalu pembunuhnya melarikan diri dan ditangkap di teater. Seolah-olah sejarah memainkan kembali skenarionya, hanya dengan latar waktu yang berbeda. Kehidupan pribadi mereka pun memiliki keanehan yang sulit dijelaskan. Kedua presiden ini mengalami kematian anak saat mereka masih menjabat di Gedung Putih. Lincoln kehilangan putranya William Willie Lincoln, sementara Kennedy kehilangan putranya Patrick Bouvier Kennedy hanya beberapa bulan sebelum kematiannya. Bahkan nama orang-orang di sekitar mereka pun tampaknya mengikuti pola yang sama. Lincoln memiliki seorang sekretaris bernama Kennedy, sedangkan Kennedy memiliki seorang sekretaris bernama Lincoln. Dengan begitu banyaknya kesamaan ini, pertanyaannya muncul, apakah ini semua hanya kebetulan belaka? Ataukah takdir yang berulang? Apa itu takdir? Takdir adalah konsep yang menggambarkan serangkaian peristiwa dalam kehidupan yang dianggap telah ditetapkan sebelumnya oleh kekuatan tertentu seperti Tuhan, hukum alam, atau mekanisme sebab akibat. Dalam berbagai pemikiran filosofis dan religius, takdir sering dikaitkan dengan pertanyaan tentang kebebasan manusia, tujuan hidup, dan apakah kita bisa mengubah masa depan kita.
Ada yang percaya bahwa segala sesuatu dalam hidup telah ditentukan sebelumnya, sementara yang lain berpendapat bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih jalannya sendiri. Teori determinisme menyatakan bahwa setiap peristiwa yang terjadi telah ditentukan oleh sebab-sebab sebelumnya. Dengan kata lain, segala hal yang kita alami, mulai dari kelahiran hingga kematian, telah mengikuti rantai sebab akibat yang tidak bisa dihindari. Determinisme memandang segala sesuatunya dalam tiga kategori. Yang pertama, segala sesuatu terjadi karena sebab yang sudah ada sebelumnya, seperti hukum fisika yang mengatur pergerakan benda-benda di alam semesta. Yang kedua, Tuhan telah menetapkan semua yang akan terjadi di dunia, dan manusia hanya menjalankan rencana yang sudah dibuatnya. Dan yang ketiga, kehidupan seseorang sebagian besar ditentukan oleh faktor biologis, seperti gen dan warisan keluarga. Jika determinisme benar, maka takdir manusia memang sudah tertulis sejak awal dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Di sisi lain, interdeterminisme menyatakan bahwa tidak semua peristiwa telah ditentukan sebelumnya. Ada unsur kebebasan dalam kehidupan manusia. Beberapa filsuf berpendapat bahwa meskipun ada hukum alam yang mengatur dunia, manusia tetap memiliki kebebasan dalam membuat keputusan. Ini berarti meskipun ada faktor-faktor yang mempengaruhi hidup kita tetap memiliki pilihan untuk mengubah masa depan. Dalam konsep ini, takdir bukanlah sesuatu yang sepenuhnya tetap, melainkan sesuatu yang bisa dipengaruhi oleh usaha dan keputusan kita sendiri. Dalam banyak agama, takdir dianggap sebagai rencana yang telah ditetapkan oleh Tuhan, tetapi dengan pemahamannya yang bervariasi. Contohnya seperti di dalam Islam. Takdir dikenal dengan istilah kodo dan kodar. Kodo adalah ketetapan Allah yang sudah ada sejak awal penciptaan dan tidak bisa dirubah. Contohnya adalah hukum alam, waktu kematian seseorang, atau kejadian besar yang telah ditentukan. Yang kedua ada kodar, adalah ketentuan yang masih bisa berubah berdasarkan usaha dan doa manusia. Konsep ini menunjukkan bahwa manusia memiliki takdir yang telah ditentukan, tetapi masih diberi kebebasan untuk berusaha dan berdoa agar hasilnya bisa berbeda. Dalam teologi Kristen, ada dua pandangan utama tentang takdir. Yang pertama yaitu predestinasi. Beberapa ajaran Kristen seperti dalam Calvinisme percaya bahwa Tuhan telah menentukan siapa yang akan selamat dan siapa yang tidak, bahkan sebelum seseorang itu lahir. Dan yang kedua ada kehendak bebas. Sebagian besar ajaran Kristen percaya bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih antara jalan yang baik dan buruk, dan keputusan itu yang menentukan nasib mereka. Dalam pandangan ini, takdir bisa bersifat tetap, tetapi manusia tetap bertanggung jawab atas pilihan mereka. Dalam Hindu dan Buddha, konsep takdir sangat berkaitan dengan karma. Karma adalah hukum sebab akibat, di mana tindakan seseorang dalam kehidupan sebelumnya akan menentukan nasibnya di kehidupannya saat ini dan yang akan datang. Dan juga ada yang disebut dengan reinkarnasi, adalah keyakinan bahwa jiwa akan terlahir kembali dalam kehidupan yang berbeda, sesuai dengan karma yang telah dikumpulkan. Dalam pandangan ini, kehidupan seseorang memang sudah dipengaruhi oleh tindakan masa lalu, tetapi ia masih memiliki kesempatan untuk mengubah masa depannya dengan melakukan perbuatan baik. Dalam fisika klasik atau yang disebut dengan Newtonian, alam semesta dianggap sebagai sebuah mesin raksasa yang bekerja dengan hukum sebab akibatnya pasti. Jika kita mengetahui semua informasi tentang suatu sistem, kita bisa memprediksi masa depan dengan tepat. Konsep ini mendukung determinisme, di mana segala sesuatu yang terjadi di dunia, termasuk keputusan manusia, sudah bisa diprediksi dan ditentukan sejak awal. Namun, fisika kuantum menunjukkan bahwa di tingkat subatom ada ketidakpastian dalam pergerakan partikel. Ini berarti bahwa tidak semua hal bisa diprediksi dengan pasti, dan ada kemungkinan keajaiban bisa berubah secara acak.
Jika ditetapkan pada konsep takdir, ini berarti bahwa meskipun ada hukum yang mengatur alam semesta, masih ada ruang untuk kebebasan dan perubahan dalam kehidupan manusia. Lalu, jika memang takdir itu sudah ditetapkan, apakah ia bisa diubah? Banyak orang percaya bahwa takdir adalah kombinasi antara ketetapan yang sudah ada dan kebebasan yang dimiliki manusia. Artinya, ada bagian dari hidup kita yang sudah ditentukan, tetapi masih ada ruang bagi kita untuk mengubahnya dengan usaha, doa, dan keputusan yang kita buat. Takdir yang berulang adalah konsep yang menyatakan bahwa peristiwa dalam kehidupan atau sejarah bisa terjadi berulang kali dalam pola yang sama atau serupa. Filsafat siklus waktu adalah pandangan bahwa waktu tidak bersifat linear atau bergerak dari masa lalu ke masa depan dalam satu arah, tetapi lebih seperti lingkaran yang terus berulang. Konsep ini banyak ditemukan dalam berbagai tradisi filsafat, agama, dan mitologi di seluruh dunia. Dalam Hinduisme dan Buddhaisme, waktu dipandang sebagai sesuatu yang berulang dalam siklus besar dan kecil. Dua konsep utama yang berkaitan dengan ini adalah kalpa dan samsara. Kalpa adalah satu siklus waktu dalam kosmologi Hindu dan Buddha yang menggambarkan siklus penciptaan dan kehancuran alam semesta. Satu kalpa dipercaya berlangsung selama 4,32 miliar tahun manusia. Dalam satu siklus kalpa terdapat 4 zaman atau yuga yang berulang. Yang pertama ada Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, dan Kali Yuga. Setelah Kali Yuga berakhir, dunia akan dihancurkan dan diciptakan kembali melalui siklus baru. Yang kedua ada samsara atau reinkarnasi dan siklus hidup. Dalam kepercayaan Hindu dan Buddha, individu juga mengalami siklus berulang dalam bentuk samsara, yaitu kelahiran kembali yang tidak berujung sampai seseorang mencapai moksa atau nirwana. Dalam filsafat Stoikisme, ada gagasan tentang eternal recurrence atau pengulangan kekal yang menyatakan bahwa alam semesta tidak hanya mengalami kehancuran dan penciptaan kembali, tetapi segala sesuatu di dalamnya akan terjadi dengan cara yang persis sama berulang kali. Pemikir Stoik seperti Zeno dan Citium dan Chrysippus percaya bahwa dunia mengalami siklus kehancuran melalui api dan kemudian diciptakan ulang dalam bentuk yang sama, menyebabkan segala peristiwa dan kehidupan berulang tanpa akhir. Filsuf Jerman Friedrich Nietzsche menggambarkan gagasan ini lebih jauh dalam konsep pengulangan abadi. Ia menyarankan bahwa jika hidup ini harus diulang dengan cara yang sama untuk selamanya, maka seseorang harus hidup dengan penuh makna, seolah-olah setiap keputusan harus bisa diterima jika diulang tanpa akhir. Nietzsche menggunakan ini sebagai ujian etis. Apakah kamu akan menjalani hidupmu dengan cara yang sama jika tahu bahwa kamu harus mengulanginya selamanya? Dalam mitologi Nordik ada konsep Ragnarok, yaitu kiamat yang akan menghancurkan dunia, tetapi kemudian dunia akan lahir kembali dengan siklus yang sama. Suku Maya dan Aztec juga memiliki kalender siklus yang menunjukkan bahwa sejarah bergerak dalam pola berulang, dengan periode penciptaan dan kehancuran yang silih berganti. Jika waktu bersifat siklis, maka sejarah dan kehidupan individu tidak memiliki awal dan akhir yang pasti, tetapi merupakan bagian dari pola yang terus berulang. Dalam perspektif Hindu Buddha, ini berarti kita harus mencapai pencerahan untuk keluar dari siklus ini. Dan dalam perspektif Nietzsche, ini berarti kita harus hidup dengan cara yang kita anggap layak untuk diulang selamanya. Konsep ini juga digunakan dalam sejarah dan filsafat politik untuk menjelaskan bagaimana peradaban bangkit dan runtuh dalam pola yang berulang. Misalnya, kebangkitan dan kejatuhan kerajaan-kerajaan sepanjang sejarah.
Dalam kosmologi, beberapa teori sains modern juga mempertimbangkan bahwa alam semesta mungkin mengalami siklus besar dan ledakan kehancuran tanpa akhir, seperti dalam model Big Bang. Siklus tanpa akhir dalam kosmologi. Sejak zaman kuno, manusia telah bertanya-tanya, apakah alam semesta memiliki awal dan akhir, ataukah ia terus berulang dalam siklus tanpa batas? Gagasan bahwa alam semesta tidak hanya berkembang dan berakhir satu kali, tetapi terus menjalani siklus penciptaan dan kehancuran tanpa akhir disebut dengan teori alam semesta siklis. Dalam pandangan standar kosmologi modern, alam semesta lahir dari Big Bang, sebuah ledakan besar yang terjadi sekitar 13,8 miliar tahun lalu. Setelah itu, alam semesta terus mengembang. Lalu, apa yang terjadi setelahnya? Beberapa teori mengusulkan bahwa ekspansi ini akan berlanjut tanpa batas, tetapi teori siklus alam semesta menawarkan skenario yang berbeda. Setelah mengalami perluasan maksimum, alam semesta akan runtuh dan kemudian memulai kembali siklus baru, mirip dengan tarikan dan hembusan napas kosmik yang tidak berujung. Ada beberapa versi dari teori ini yang dikembangkan oleh berbagai ilmuwan dalam konteks yang berbeda. Yang pertama ada The Big Crunch, alam semesta yang hancur dan lahir kembali. Model paling awal dari siklus alam semesta adalah Big Crunch, yang merupakan kebalikan dari Big Bang. Alam semesta mengembang setelah Big Bang, didorong oleh energi awal. Gravitasi mulai menarik materi kembali ke pusat setelah ekspansi melambat. Semesta mulai runtuh ke dalam dirinya sendiri, memadat dan memanas. Ketika seluruh energi dan materi mencapai titik singularitas, Big Bang baru bisa terjadi, memulai siklus berikutnya. Namun dengan ditemukannya dark energy atau energi gelap yang mempercepat ekspansi alam semesta, banyak ilmuwan mulai meragukan apakah gravitasi cukup kuat untuk menyebabkan Big Crunch. Sebagai alternatif dari Big Crunch, para kosmolog mengembangkan teori Big Bounce. Dalam model ini, alam semesta mengalami ekspansi seperti yang kita lihat sekarang. Saat mencapai batas tertentu, tekanan kuantum atau mekanisme lain menghentikan keruntuhan total. Alam semesta tidak sepenuhnya runtuh ke titik singularitas, tetapi memantul dan mulai mengembang kembali dalam siklus baru. Proses ini terus berulang tanpa batas, menciptakan semesta baru setiap kali terjadi pemantulan. Pendukung teori ini seperti Martin Bojewald dan ilmuwan dalam bidang gravitasi kuantum loop berusaha mencari bukti bahwa sebelum Big Bang ada sisa-sisa dari siklus sebelumnya. Salah satu varian paling menarik dari teori siklus adalah model ekpirotik yang berasal dari fisika string dan teori brane. Dalam model ini, alam semesta kita bukanlah satu-satunya, melainkan bagian dari dua branes atau membran raksasa yang ada dalam ruang dimensi lebih tinggi. Kedua brane ini perlahan bergerak mendekati satu sama lain dalam siklus waktu yang panjang. Ketika mereka bertabrakan, energi yang sangat besar dilepaskan, menciptakan peristiwa yang mirip dengan Big Bang. Setelah tabrakan, branes menjauh kembali dan alam semesta berkembang. Siklus ini terus berulang, menciptakan alam semesta baru setiap kali branes bertabrakan. Model ini dikembangkan oleh ilmuwan seperti Paul Steinhardt dan Neil Turok yang berusaha mengatasi beberapa masalah dalam teori inflasi kosmik. Jika teori ini benar, maka alam semesta tidak pernah benar-benar memiliki awal dan tidak akan pernah berakhir. Setiap siklus hanyalah kelanjutan dari yang sebelumnya. Beberapa teori ini menyiratkan bahwa hukum fisika mungkin berubah sedikit dari setiap siklus, menciptakan kondisi alam semesta yang sedikit berbeda setiap kali. Para ilmuwan mencari petunjuk apakah ada jejak dari alam semesta sebelumnya, seperti pola tertentu dalam radiasi latar kosmik atau sifat tertentu dari gelombang gravitasi. Teori alam semesta siklis adalah salah satu cara paling menarik untuk memahami kosmos. Jika benar, ini berarti segala sesuatu, seperti bintang,
planet, dan bahkan kehidupan akan muncul dan lenyap berkali-kali dalam perjalanan waktu yang tidak berujung. Namun, pertanyaan besar masih tetap ada. Apakah ada bukti konkret bahwa alam semesta pernah mengalami siklus sebelumnya? Apakah siklus ini benar-benar abadi atau suatu hari akan berakhir? Jika alam semesta terus berulang, apakah kita akan mengalami kehidupan yang sama kembali? Seperti kisah dua presiden Amerika Serikat tadi. Apakah waktu benar-benar berulang? Dari filsafat siklus waktu hingga teori alam semesta siklis, semua gagasan ini mengarah pada satu pertanyaan mendasar. Apakah segala sesuatu benar-benar berulang? Ataukah hanya ilusi yang diciptakan oleh otak dan persepsi kita? Secara ilmiah, teori siklus dalam kosmologi menunjukkan bahwa alam semesta mungkin mengalami kehancuran dan penciptaan berulang, baik dalam skala besar maupun dalam konsep multiverse. Hal ini membuka kemungkinan bahwa waktu tidak benar-benar memiliki awal dan akhir, melainkan terus bergerak dalam siklus abadi. Dalam filsafat dan spiritualitas, banyak tradisi kuno percaya bahwa waktu bukanlah garis yang lurus, melainkan roda besar yang terus berputar, mengulang pola yang sama dalam berbagai bentuk. Konsep seperti kalpa, samsara, dan eternal recurrence menggambarkan realitas di mana peristiwa, jiwa, dan kehidupan kembali dalam siklus yang tidak terelakkan. Fenomena déjà vu, meskipun memiliki penjelasan neurologis, tetap menjadi pengalaman misterius yang membuat banyak orang percaya bahwa mereka telah mengalami sesuatu sebelumnya, baik dalam kehidupan ini maupun dalam dimensi lain. Jika waktu memang berulang, maka apakah kita ditakdirkan untuk mengulangi segalanya tanpa bisa mengubahnya? Ataukah kita memiliki kebebasan untuk menciptakan masa depan yang berbeda? Jika siklus itu nyata, kehidupan kita mungkin sudah tertulis dalam pola yang terus berulang. Kita hanya bisa menerima takdir dan menjalani hidup dengan makna, mengetahui bahwa segalanya akan kembali seperti semula. Jika déjà vu adalah petunjuk, mungkin ada momen-momen kecil dalam hidup yang menunjukkan bahwa kita pernah berada di jalan ini sebelumnya. Ini bisa menjadi kesempatan untuk lebih sadar dalam mengambil keputusan dan menghindari kesalahan yang sama. Dan jika waktu bisa diubah, meski ada pola siklus, mungkin kita memiliki kebebasan untuk keluar dari lingkaran ini. Seperti dalam filsafat eksistensialisme Nietzsche, jika kita mengulangi hidup ini selamanya, maka sebaiknya kita menjalaninya dengan sebaik-baiknya. Apakah kita terjebak dalam waktu atau bisa melampauinya? Hingga saat ini, ilmu pengetahuan dan filsafat belum memiliki jawaban pasti tentang apakah waktu benar-benar berulang atau hanya ilusi. Namun, jika kita hidup seolah-olah segala sesuatu bisa berulang, maka kita bisa membuat pilihan yang lebih bermakna dan bertanggung jawab terhadap hidup kita. Bagi sebagian orang, peristiwa ini adalah bukti bahwa sejarah memiliki pola yang berulang, seperti takdir yang sudah ditentukan. Mereka percaya bahwa ada kekuatan yang mengatur hidup manusia, menghubungkan individu dengan cara yang tidak dapat kita pahami sebelumnya. Namun, para skeptis berpendapat bahwa kesamaan ini hanyalah hasil dari seleksi informasi, di mana orang hanya fokus pada persamaan yang mencolok dan mengabaikan perbedaan. Mereka percaya bahwa sejarah memang penuh kebetulan, tetapi itu tidak berarti ada tangan takdir yang mengendalikannya. Terlepas dari semua perdebatan ini, kisah Abraham Lincoln dan John F. Kennedy tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah. Apakah ini semua hanyalah permainan angka dan kebetulan? Ataukah takdir benar-benar berulang dalam sejarah?